إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari matan Al-Jami' li'ibadatillahi wahdah, ya, perkara yang mencakup, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga macam-macam dari ibadah tersebut, dan juga disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di mana kemarin kita berhenti di pembahasan tentang dalilu zabah, dalil tentang zabah. Zabah itu menyembelih, ya. Menyembelih seperti yang dulu kita bahas, ya, dan dijelaskan oleh beliau ada dua. Ada yang disebut dengan zabhun, ya, penyembelihan yang sifatnya mubah, ya, seperti motong atau menyembelih hewan, ya, kemudian untuk dijual dan dimakan. Nah, ini hukumnya adalah mubah, ya, dan ini mesti diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selain Allah. Ya, untuk sesuguhan atau umpamanya untuk sedekah, apa itu namanya? Sedekah laut, ya, sedekah bumi, ini enggak boleh. Ya. Untuk makan, dan ini disebut dengan penyembelihan yang hukumnya mubah. Kemudian yang kedua adalah penyembelihan yang sifatnya ibadah. Contohnya seperti apa? Kurban. Kemudian apa lagi? Aqiqah. Nah, itu zabah sifatnya ibadah. Nah, ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 162, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, nusukku, ya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Lihat, ya, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan an-nusuk, yaitu sesembelihan, ya, sembelihan, yaitu zabah ma'as shalah. Allah menggabungkannya dengan salat. Makanya tadi Allah katakan, qul inna salati, salatku, kemudian apa? Wa nusuki, dan nusukku, sembelihanku. Ini Allah gabungkan, ya, sembelihan, nusuk, zabah dengan salat. Wassalatu ibadatun, dan salat itu ibadah, dan nusuk juga ibadah. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup hanya untuk Allah, mati pun hanya untuk Allah semuanya. Ya. Jadi kalau antum bicara tentang sesembelihan, apalagi yang macam kedua, maka itu adalah ibadah. Jadi hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Yang antum lihat kalau orang biasanya datang ke dukun, ya, kemudian dukun biasanya minta syarat, ya, syaratnya biasanya minta apa? Ayam, ya, ayam apa itu? Ya, ayam hitam, ya. Kemudian diapakan ayamnya?
Hah? Nah, dipotong. Untuk siapa itu? Hah? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dianggap biasa ya, padahal ini adalah perbuatan syirku billah. Tapi tidak ditujukan kepada Allah taala. Makanya di sini la syarikalah, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, menafikan syirik dalam hal apa? Dalam hal zabah, dalam hal penyembelih. Perintah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bidzalika umirt, kata Allah taala, ai amarani Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku akan hal ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah ya awwalul muslimin, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini penting ya, bahwa zabah, menyembelih itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa dalilun nazar, dalil tentang nazar. Ya, sekarang anak tanya, nazar itu apa? Hah? Nazar itu apa? Janji. Ya. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Itu nazar, ya. Kalau anak dapat ini, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Atau kalau saya dapat ini, nah biasanya ya, mendapatkan sesuatu ya, tapi ada tujuannya ya. Kalau misalkan dapat ini, saya akan seperti ini. Nah ini seolah-olah dia mewajibkan. Dan para ulama menyebutkan tentang hukum nazar, khilaf di antara mereka. Jumhurul ulama, ya mayoritas para ulama mengatakan makruh, ya, dibenci. Ya, kenapa? Karena ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan janganlah kalian bernazar. Karena nazar itu ya tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Dan sesungguhnya nazar itu ya diambil dari orang yang memang bakhil, pelit. Kenapa? Karena melakukan sesuatu ingin dapat sesuatu. Ya, kalau nggak dapat sesuatu nggak beramal gitu. Nah ini pelit. Sehingga jumhurul ulama mengatakan apa? Mengatakan makruh. Adapun dari ulama ya Syafi'iyah, sebagian dari mereka yaitu mengatakan ya seperti Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahumullah, itu mengatakan sunnah. Ya, sunnah. Tapi itu pun kata para ulama dengan catatan selama nazarnya itu adalah nazar yang bentuknya ketaatan. Anak kalau dapat rezeki ini mau puasa 3 hari. Ya. Nah, nazarnya ingin ibadah, berarti wajib dia taati. Dia kerjakan. Adapun kalau ada orang nazarnya dalam hal maksiat, nggak boleh ditaati. Anak kalau dapat ini ya mau berbuat ini yang haram gitu ya, minum khamr atau mau berbuat zina 3 hari berturut-turut, nggak boleh. Ya, tapi nazarnya dalam hal apa tadi? Dalam hal kebaikan, ketaatan. Dan ini biasanya kata Nabi yustakhraj minal bakhil, diambil dan tidaklah keluar nazar ini kecuali dari orang yang memang bakhil, pelit. Kenapa untuk melakukan ketaatan kok ada apa? Syaratnya. Ya, kalau ngelakuin mah ngelakuin aja nggak apa-apa, dengan catatan ikhlas hanya kepada Allah, ittiba kepada Nabi, dapat pahala dan nanti masuk surga. Gak usah ada syaratnya. Anak kalau dapat ini nanti akan seperti ini, jangan. Ya. Dan dalil tentang nazar ini ya disebutkan oleh beliau dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7.
yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, di antara sifat penduduk ahli surga itu mereka menunaikan nazar dan mereka takut hari di mana azab itu merata. Ya, antum kalau baca kitab Riyadhus Shalihin di babul khauf, bab tentang takut. Ya, masih kita bahas ya di Masjid Saluki. Babul khauf itu di situ Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Dan bentuk azabnya macam-macam. Di antara yang riwayat disebutkan dalam babul khauf itu tentang kengerian di hari ya tatkala manusia dibangkitkan itu, ada yang kondisi orang itu keringatnya sampai mana? Sampai tumitnya. Ada yang kondisi keringatnya itu sampai mana? Sampai lututnya. Ada yang kondisi keringatnya itu sampai mana? Sampai perutnya. Ada yang sampai sini, ada yang sampai telinga. Kalau telinga berarti gimana? Antum masuk ke kolam gitu, airnya segini, kira-kira gimana? Itu keringatnya antum, keringat, ya keringatnya seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu kondisi matahari didekatkan cuman berapa mil saja. Itu kondisi ya di mana ya tatkala manusia yuhsyarun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ya dibawakan juga riwayat tentang bagaimana manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Hufatan itu dalam keadaan tidak pakai sandal. Ya. Kemudian urah dalam keadaan telanjang. Enggak pakai baju. Kemudian hurla dalam keadaan belum dikhitan. Lihat, enggak pakai sandal, enggak pakai baju, belum dikhitan. Itu kondisi manusia tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dibangkitkan seperti itu kondisinya. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah pada waktu itu ya sebagian yang lain melihat kepada auratnya yang lain?" Karena telanjang, enggak pakai apa-apa. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pada waktu itu lebih besar daripada orang memikirkan hal itu. Antum aja kalau lagi ya pakai celana aja gitu, enggak pakai baju, kemudian terjadi gempa, kira-kira gimana? Mikirin pakai baju enggak? Enggak. Ya. Ada orang yang cuman pakai celana, tatkala gempa langsung keluar lari, nggak mikirin baju. Baju anak mana ini? Kalau mari dulu gitu, enggak. Itu langsung lari. Itu gempa. Gimana nanti kondisi amal kita dan hisab kita di hari akhir nanti? Nggak mikirin lagi. Mau pakai bajunya yang enggak, itu nggak mikirin. Makanya kondisi manusia tatkala dibangkitkan seperti itu. Hufatan uratan ghurla, nggak pakai sandal ya, kemudian nggak pakai baju dan dalam keadaan tidak dikhitan. Seperti itu kondisi manusia. Makanya di sini ya wa yakhafun, dan orang-orang yang dikategorikan sifat penduduk ahli surga itu takut yauman, hari, kana syarruhu mustatira, takut hari di mana azab Allah itu merata nanti. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah, tatkala beliau menyebutkan tentang dalil tadi, kata beliau ini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah, maka wajib mengikhlaskan nazar itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah taala, kal mauta, ya, bernazar ya dengan orang yang sudah meninggal, wal kubur, dan kuburan-kuburan ya, dan juga kubah-kubah yang ada di situ, maka ini adalah musyrik, perbuatan syirik.
Dan ini banyak ya terjadi kata beliau dari orang-orang yang bernazar lil kubur, ya, kepada kuburan, ya, bernazar lil amwat, ya, pada orang-orang yang sudah meninggal dan mendekatkan diri kepada mereka, dan ini ya adalah nazar maksiat dan nazar syirik, tidak boleh untuk dipenuhi. Maka barang siapa yang bernazar lillah untuk Allah Ta'ala maka wajib dia penuhi karena itu adalah ibadah. Tapi kalau nazarnya maksiat maka tidak boleh untuk dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya wadalilul khauf, dalil tentang takut. Nah, takut kemarin kita bahas bahwa takut itu ada dua. Ada yang disebut dengan takut tabi'i, takut ya secara tabiat. Ya, antum takut dari hewan yang buas, ya. Kemudian antum takut dikejar musuh. Nah, ini khaufun tabi'i. Ini boleh, nggak apa-apa. Seperti yang terjadi kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa takut. Khaifan yataraqqab. Tatkala diawasi ya Nabi Musa itu oleh tentaranya Fir'aun, mulai diawasi, dicari, maka Musa pun khaif, mulai takut, dia taraqab, diawasi terus. Ya, kemudian Allah perintahkan untuk apa? Untuk pergi. Ya. Bahkan tatkala tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat dan ya yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, dikhayalkan seperti berubah seperti ular, maka Nabi Musa sempat takut. Khifatan Musa takut. Kata Allah, la takhaf, jangan takut kau wahai Musa. Wa alqi ma fi yaminik, lempar apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u. Akhirnya dilempar oleh Nabi Musa dan berubahlah menjadi hayyatan tas'a, jadi ular yang memang berjalan. Ya, itu jadi sempat takut. Jadi takut yang seperti itu adalah ya tabi'i, boleh. Antum takut kejar orang tatkala ada yang melukai antum, ya, dari binatang yang membahayakan, itu khaufun tabi'i, boleh. Ya, jangan antum tatkala ada binatang buas ya di hadapan antum lagi ngejar, antum bilang kamu tetap di sini, jangan takut, ya salah ya. Fadhol antum aja ya. Itu khaufun tabi'i. Adapun yang kedua adalah khauful ibadah. Takut yang sifatnya ibadah, ya, takut dari hal-hal yang mungkin membahayakan antum. Nah, ini nggak boleh ya, yang orangnya kayak nggak kelihatan ya, atau dari ya, makhluk-makhluk yang mungkin menakutkan, ini nggak boleh. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah surah Al-Imran ayat 175. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan innama zalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Yang demikian itu karena syaitan menakuti awliya'ah, wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ya. Antum takut enggak sama syaitan? Hah? Takut enggak? Enggak boleh takut ya. Karena syaitan itu lemah. Tapi antum juga lemah. Ya, maka mintanya kepada Zat yang Maha Kuat ya, agar kita jangan lemah ya kepada mereka, jangan takut. Ya. Makanya di sini kata beliau ya, ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan kejadian orang-orang musyrikin yang mereka menakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun berapa Hijriah? Antum lupa apa nggak tahu ini? Ya, perang Badar tahun kedua Hijriah. Perang Uhud ya setahun setelahnya. Ya. Nah, di perang Badar Nabi dan para sahabatnya Allah berikan kemenangan. Ya. Dengan jumlah waktu itu sekitar 300-an ya kaum muslimin.
Ya, adapun di perang Uhud jumlahnya sekitar 900-an. Itu belum dikurangi oleh orang-orang munafikin yang memprovokasi supaya balik. Dia mengatakan sampai akhirnya sekitar 700-an. Nah, di perang Uhud ini Allah tentukan kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya terpojokan. Bahkan hampir Nabi itu terbunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan luka. Dalam keadaan berdarah Nabi. Ya, sampai Nabi itu diangkat oleh para sahabat ke atas sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa mengejar Nabi. Kemudian ya akhirnya mereka pun balik lagi. Makanya bagi yang umrah itu biasanya ada tur kemana? Ke Uhud. Ya, karena di situ ada syuhada, ya, sahabat yang mati dalam perang Uhud dikuburkan di situ. Nah, tatkala ya kondisinya seperti ini, kondisi dalam keadaan yang luka, masih pada capek, ya, kemudian kondisinya sudah payah, maka orang-orang musyrikin mengatakan inna sanarji'u ilaikum, kami akan balik lagi kepada kalian. Artinya kami akan nyerang lagi kalian. Nakut-nakuti ini. Antum udah kalah mau diserang lagi. Kira-kira gimana? Waduh, berat ini. Ya. Maka fal mu'minun, maka orang-orang yang beriman mazadu ala an qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka mereka para sahabat ya mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil bagi kita, sebaik-baik pelindung. Artinya kata para sahabat ya waktu itu, nahnu na'tamid 'ala Allah, kita bersandar hanya kepada Allah. Kita enggak memperhatikan ancaman kalian, enggak. Ya, na'tamid 'ala Allah, kita sandarkan diri kita kepada Allah taala. Makanya kalau kita kondisi lagi payah berat, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu ya salah satu anjuran kalau antum lagi banyak masalah gitu, antum ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini dikatakan sahabat ya. Kami hanya nyandarkan kepada Allah, kami enggak peduli dengan ancaman kalian. Apa yang kalian takut-takut, hingga na'tamid 'ala Allah, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun katakan innama zalikumu syaitan, itu karena syaitan menakuti-nakuti saja. Karena ya syaitan itu tadi ya menakut-nakuti kalian dengan apa? Dengan bala tentaranya. Maka kata Allah fala takhaufuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, jangan wa khaufuni in kuntum mu'minin, dan hanyalah kalian takut kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Itu kondisi ya menceritakan tentang bagaimana kejadian setelah perang Uhud. Karena kondisi orang kalau sudah ikut perang kemudian dapat luka, banyak yang terbunuh, kalah berat, ingin diserang lagi. Nah, ini ditakut-takuti. Maka di sini Nabi dan para sahabatnya ya'tamiduna 'ala Allah, mereka menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya enggak takut dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Nah, ini menunjukkan khauf adalah nau'un min anwa'il ibadah, macam dari macam-macam ibadah yang wajib ya hanya kita esakan kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dalil tentang ar-raja, berharap. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana bunyinya? Surat Al-Kahfi ayat 110. Antum sering baca, lupa ini ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap untuk liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabbnya,
Ini antum makanya kalau baca kemudian antum lihat apa sih terjemahannya, apa sih ya tafsir singkatnya supaya tahu nanti yang antum baca. Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ahli tafsir al-mufassirun ya mengatakan bahwa berharap di sini adalah berharap untuk melihat Rabb-Nya pada hari kiamat nanti fil jannah, di surga. Ya, yarju ayyara rabbahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah fil jannah. Dia berharap untuk melihat Rabb-Nya pada hari kiamat di surga. Kenapa? Karena salah satu nikmat yang besar yang didapatkan oleh ahlul jannah, penduduk surga itu adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar. Makanya di sini faman kana yarju, berharap untuk melihat Allah pada hari kiamat nanti, maka falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka pengharapan seorang hamba untuk melihat Allah Ta'ala adalah dengan catatan apa? Dengan catatan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid. Maka orang yang tidak bertauhid, dia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya dalil tentang at-tawakkal, tentang tawakal. Ini yang tanya lagi, tawakal itu apa? Apa tawakal itu? Apa? Berserah diri. Menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan yakin bahwa Allah itu akan memudahkan perkaranya. Ya, yang seperti ini akan membuat orang itu hatinya akan mudah menerima apa yang Allah tentukan untuk dia. Kenapa? Karena tidak sedikit orang frustasi, ya, kemudian stres, ya, kemudian apa lagi? Sama ya. Itu gara-gara tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak menyandarkan kepada dirinya, kepada kemampuannya, skillnya. Padahal yang memberikan kemampuan kepada dia, skill, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih sakit, Allah hilangkan mudah. Tapi manusia kadang baru dikasih skill sedikit sudah merasa, anak ya seperti ini anak skillnya. Ya. Padahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti tatkala tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia jadi apa? Tidak menerima, stres akhirnya, frustasi. Kenapa? Karena tadi dia tidak menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau antum lihat di bab tawakal di kitab Riyadhus Shalihin, luar biasa ya, tentang bagaimana riwayat-riwayat tentang tawakal. Ya. Banyak ya riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah, di antaranya riwayat tentang apa? Tentang tawakalnya burung. Burung. Ya, yang hadisnya sering ya antum dengar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian, pasti. Ya, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Ya, taqtu himasan wa taruhu bitana, pagi terbang dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Itulah burung. Untuk melihat kalau burung terbang itu, terbangnya kemana? Punya kantor nggak burung? Hah? Punya toko? Nggak ada, terbang.
ya, bergerak. Ya, kemudian pulang udah kenyang. Itu tawakalnya burung. Nah, kita manusia kadang kerjaan udah ada ya, kemudian tempat usaha juga sudah ada. Kadang masih kurang tawakal ya. Ya ini kalah dengan apa? Kalah dengan burung. Padahal Allah berikan akal bagi manusia. Dan tawakal ini ya, kata beliau, min a'zam anwa'il ibadah, di antara macam ibadah yang besar. Di antara dalilnya ya di sini ya beliau menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala jika kalian benar-benar mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Fa'budhu wa tawakkal alaih, dalam surah Hud ayat 123. Maka beribadahlah kepada Allah Ta'ala wa tawakkal alaih, dan bertawakallah hanya kepadanya. Ya. Maka barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, kafah, Allah akan mencukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal menyandarkan perkaranya hanya kepada Allah Ta'ala, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya. Ya, kalau dia tawakalnya hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia, pasti. Karena Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan dia, dan Allah yang memberikan rizki kepada dia. Pasti harus yakin. Nggak boleh pesimis. Aduh kaya-kaya oli beli, jangan. Ya, aduh kaya-kaya nggak dapat, jangan seperti itu. Allah yang akan mencukupi dia. Tapi wa may yatawakkal 'ala makhluk, barang siapa yang tawakalnya kepada makhluk, maka Allah akan menjadikan dia itu bergantung kepada makhluk yang dhaif, yang lemah. Antum kalau menyandarkan perkara kepada zat yang maha kuat, Allah Ta'ala, jangan kepada makhluk. Jangan. Ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum kalau melihat tentang min akhbaris salaf ya, berita tentang bagaimana para salaf itu bertawakal luar biasa. Ya. Kenapa? Karena tahu bahwa yang mencukupi mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Ya, sehingga teladan mereka ya, orang-orang yang soleh dari kalangan sahabat ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama, luar biasa dalam bertawakalnya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil tentang al-inabah ya. Al-inabah itu apa? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat. Ya, dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian hanya kepada Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Summa la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Ya, lihat ya di sini ya, kata beliau al-inabah itu adalah ar-ruju', yaitu kembali kepada Allah Ta'ala bitta'ah, dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan inabah itu ya macam-macam ibadah. Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dan kita bahas ya dulu bahwa taubat itu ada dua. Yang pertama taubatan nasuha, taubah shadiqah, taubat yang benar. Dan taubat yang nasuha ini ada 3 syaratnya yang mesti terpenuhi. Kalau belum, berarti belum bertaubat dengan taubatan nasuha.
Yang pertama, dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di babut taubah, bab tentang taubat. Yang pertama adalah segera dia meninggalkan dosa dan maksiat. Segera. Enggak ada istilah, Ustaz, ana belum bisa meninggalkan sepenuhnya. Baru setengah dulu ana tinggalkan. Ini belum bertobat. Ya. Atau sedikit-sedikit, enggak bisa. Ini namanya belum bertaubat. Kalau ingin taubat, segera dia tinggalkan. Ya, yang kedua adalah menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosa. Itu baru taubatan nasuha. Itu pun kalau perbuatan yang dia lakukan itu berkaitan dengan melanggar hak Allah. Kalau berkaitan dengan melanggar hak manusia, tambah satu, yaitu minta untuk diapakan? Dimaafkan. Ya, itu disebut dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menggapai ya taubat dengan taubatan nasuha. Tapi demikian pembahasan kita, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di macam-macam ibadah yang selanjutnya dan juga dalil-dalilnya, yang insya Allah nanti kalau selesai dari pembahasan ini kita nanti masuk di pembahasan tentang majalis ya syahri Ramadan yang juga disusun oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.